Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suliswanto, SPD. Saya mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMA Bina Insan Mandiri, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur. Sekaligus mahasiswa program Pendidikan Profesi Guru dalam jabatan periode 6 tahun 2023. Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di LPTK Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan nomor peserta A931230133. Saya akan melakukan uji kinerja di SMA Bina Insan Mandiri. Berikut video praktik pembelajaran saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Para siswa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini untuk menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muthalib, sebagai seorang penuntut ilmu, yaitu belajar itu pada pembelajaran bahasa Indonesia dengan materi apa kemarin yang sudah saya sampaikan, sudah saya infokan materinya? Teks eksplanasi. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, saya minta satu peserta didik memimpin untuk kita berdoa bersama agar pembelajaran pada kesempatan pagi hari ini mendapatkan kelancaran dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ilmu yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa memberikan kebermanfaatan dan kebaikan untuk sesama. Silakan dipimpin untuk berdoa, salah satu siswa untuk memimpin berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah berdoa bersama serta pembiasaan melakukan membaca surat pendek tadi. Dengan berdoa dan membaca surat pendek tadi, semoga betul-betul pembelajaran yang akan kita lakukan ini mendapatkan kelancaran dan keberkahan serta kebermanfaatan. Amin Allahumma amin. Baik para siswa sekalian, sini kan Ustadz presensi dulu siapa yang hadir dan siapa yang tidak hadir pada kesempatan pagi hari ini. Abdul Qudus Hakim, Abdurrahman Hanif, Ahmad Fadzlan Rizky, Ahmad Fatih Syamsuddin. Baik, terima kasih para siswa sekalian atas kehadiran kalian pada
kesempatan pagi hari ini. Semoga senantiasa langkah kalian dalam menuntut ilmu itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi amal kebaikan. Ya, amin Allahumma amin. Baik para siswa sekalian, di sini kita akan mempelajari apa tadi yang sudah pernah kita bahas di awal tadi, materi tentang teks eksplanasi. Ya. Kenapa toh kok kemudian kita mempelajari teks eksplanasi itu harus kita pelajari pada pembelajaran bahasa Indonesia, karena itu nanti memberikan manfaat bagi kita gitu ya. Hal-hal yang kemudian ada di dalam materi teks eksplanasi itu kan sesungguhnya adalah kenyataan dan fakta, dan juga hal-hal yang sering terjadi di dunia luar sana ada banyak. Namanya teks eksplanasi itu kan contohnya macam-macam. Bisa itu gejala sosial, ya toh? Gejala sosial, gejala alam. Nah, kemudian itu nanti akan sering kita jumpai, sering kita ketahui di dunia luar. Nah, kemudian dalam pembelajaran teks eksplanasi ini apa yang kemudian nanti akan kita capai kan seperti itu. Ya, kita mampu dan memahami, ya, mampu dan memahami contoh-contoh teks eksplanasi itu seperti apa, kemudian bagian-bagiannya bagaimana, apa saja, terus strukturnya seperti apa, contohnya apa, kemudian penyebabnya apa dan sebagainya. Nah, itu nanti yang kemudian akan kita pelajari, dan kenapa kemudian di dalam teks eksplanasi itu nanti yang akan kita pelajari itu seringkali berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, terus kemudian dari segi siswa sendiri, kira-kira pernah tidak menjumpai hal-hal kejadian sosial atau kejadian alam gitu? Pernah tidak kalian kira-kira? Pernah. Salah satunya apa? Contohnya yang kejadian sosial misalkan. Kejadian sosial dan itu menyebabkan banyak akibat yang tidak baik. Apa kira-kira contoh? Tawuran. Nah, tawuran. Selain tawuran misalkan. Nah, nanti tawuran itu nanti juga menyebabkan sesuatu yang tidak baik, ya kan? Nah, apalagi kira-kira ada yang lain? Demonstrasi nanti dampaknya bisa positif bisa negatif. Nah, para siswa sekalian, di dalam langkah berikutnya, di dalam kesempatan berikutnya ini saya ya akan memberikan gambaran, akan memberikan motivasi apa atau mempelajari atau manfaat mempelajari dari teks eksplanasi ini nanti. Manfaatnya sangat banyak sekali. Jadi ada beberapa manfaat, saya cuplik hanya beberapa bagian saja. Yang pertama, manfaat mempelajari teks eksplanasi itu adalah namanya teks, berarti di situ mengandung yang namanya apa? Informasi. Betul sekali. Nah, jadi mengandung informasi yang cukup lengkap. Teks eksplanasi itu ya, cukup lengkap, terperinci ya. Kemudian jelas gitu ya tentang topik ya, tentang hal-hal yang menjadi bahasan di dalamnya. Jadi dengan mempelajari teks eksplanasi itu nanti kita menjadi berpikirnya menjadi efektif. Nah, untuk juga dapat memperluas pengetahuan tentang hal-hal yang belum diketahui. Itu bahasa Jawanya neyeng ya, berkarat ya, harus. Sama air. Tahu sumur? Sumur itu kalau sering diambil airnya maka akan menjadi apa? Jernih, ya kan? Semakin diambil maka semakin jernih. Tetapi kalau tidak diambil airnya, sumur itu dibiarkan saja, maka berapa puluh tahun gitu, pasti nanti airnya tidak enak ambunya, ya toh? Orang Jawa mengatakan banger, ambunya bacin, tidak enak gitu ya. Sama otak kita itu kalau sering digunakan untuk belajari sesuatu, membaca sesuatu dan sebagainya, maka semakin mengkristal, akan semakin apa? Jernih. Kan seperti itu kan ya? Nah, sama orang yang mempunyai ilmu, yang memiliki ilmu itu sering diamalkan, sering ditularkan, maka juga akan sering apa? Mengkristal. Bukan semakin hilang, itu enggak. Nah, kalau punya amal maka harus diamalkan. Karena itu juga bagian dari apa? Nanti akan menjadi bagian dari apa? Amal
ilmu yang jadi seperti itu. Jadi ketika kita membaca, otak kita itu akan memproses informasi dan mengasimilasikan dalam pengetahuan yang sudah ada. Proses ini akan memperkuat jaringan saraf dalam otak sehingga mampu meningkatkan kemampuan belajar dan berpikir kritis, menjaga daya otak dan meningkatkan berpikir logis. Nah, itu adalah motivasi kita kenapa kita kemudian harus mempelajari yang namanya apa? Teks eksplanasi. Baik, para siswa sekalian, saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan yang namanya adalah teks eksplanasi. Nah, tujuan teks eksplanasi di sebelahnya lagi ada ciri. Pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial budaya, dan juga lainnya bisa terjadi. Sebuah peristiwa, baik peristiwa alam maupun sosial yang terjadi di sekitar kita, selalu memiliki hubungan sebab akibat serta juga proses. Kejadian atau peristiwa yang terjadi di sekitar kita pantasnya tidak hanya kita amati serta dirasakan saja, tetapi sekaligus digunakan sebagai pembelajaran. Mengapa kejadian itu bisa terjadi serta juga bagaimana bisa terjadi peristiwa atau kejadian seperti itu. Ya, cukup. Terima kasih. Itu adik pengertian dari apa? Teks eksplanasi. Sekarang tujuan teks eksplanasi. Silahkan dibaca. Tentang topik yang bukan hanya alam, sosial, budaya, ingin didiskusikan. Misalnya proses jadinya menurut error. B. Membuat rancangan kerangka teks. Buatlah kerangka keterangan berdasarkan struktur teks eksplanasi, yaitu identifikasi fenomena, pertambahan rangkaian kejadian, dan bahasa. C. Mengumpulkan referensi, tentukan fakta dan data yang telah ditentukan pada bagian pertambahan rangkaian kejadian. D. Mengembangkan teks, kembangkanlah kerangka keterangan yang menjadi teks eksplanasi yang utuh. E. Ya, cukup. Terima kasih siswa sekalian. Ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan barangkali? Silakan, kalau ada yang bertanya. Tidak ada ya? Nggak ada. Ini yang kemarin sedang viral. Ya. Ini yang kemarin sedang viral. Ada sepasang laki-laki dan perempuan, ya kan? Ada sepasang laki-laki dan perempuan sedang apa itu? Foto prewedding, kemudian menggunakan apa? Ya, itu ya. Ustadz malah tidak tahu katro ya. Yang ada asapnya itu loh ya. Nah, itu tanpa disengaja. Itu kan terjadi preweddingnya kan pas di bulan apa itu? November atau September ya. Jadi pas kenceng-kencengnya musim apa? Kemarau. Akhirnya secara tidak sengaja ini ya entah menyambar apinya atau entah apinya itu menyambar ilalang ini, akhirnya seluruh apa namanya ini padang ilalang, savana atau apa ya istilahnya ya, yang ada di gunung mana ini? Bromo ya, di kabupaten mana? Probolinggo. Hangus, terbakar semua. Nah, ini juga hal kecil awalnya. Nah, ini berarti juga bisa masuk sebagai contoh apa? Teks eksplanasi. Ini sampai kemudian event organizer yang menjadi platform foto prewedding ini dijadikan tersangka, bahkan harus membayar denda berapa miliar. Bayangkan ya. Nah, kalau bertindak itu maka harus hati-hati. Nah, ini kebakaran alam, yang disebut kebakaran alam yang disebabkan oleh siapa ini? Nah, yang disebabkan manusia ya. Betul sekali. Jadi dampaknya sangat besar sekali. Nah, ini ada lagi. Nah, ada gambar lagi. Nah, ini gambar apa ini?
apa? Banjir, ya toh? Banjir. Nah, kira-kira banjir itu satu siswa bisa menguraikan apa? Kenapa banjir bisa terjadi kalau berdasarkan deskripsi gambar yang ditampilkan di sini? Manusia membuang sampah sungai. Lalu sampah itu terus menumpuk karena selalu menampung sampah sungai itu, akhirnya menyumbat aliran sungai. Seharusnya lancar sehingga sungai pun meluap saat terkena hujan dan akhirnya terjadilah banjir. Berarti siapa yang menyebabkan? Lagi-lagi manusia. Ada lagi narasi atau deskripsi lain yang kemudian bisa memaparkan, menjelaskan dari gambar nomor 2. Kejadian banjir itu disebabkan oleh perilaku masyarakat sekitar yang kurang peduli dengan lingkungannya, sehingga menyebabkan aliran sungai yang terhambat oleh sampah yang disebabkan oleh manusia yang sering membuang sampah sembarangan, sehingga aliran sungai terhambat dan air meluap dan menyebabkan banjir di lingkungan masyarakat. Oke, baik, terima kasih, tepuk tangan untuk teman kita. Jadi betul sekali ya. Jadi penyebab banjir itu rata-rata adalah selain dari memang kejadian alam sendiri, juga penyebabnya awalnya adalah dari siapa? Manusia. Sekarang berikutnya adalah apa namanya? Ustadz kepingin ya kalian nanti dibentuk menjadi beberapa kelompok. Enaknya dibentuk menjadi berapa kelompok? 4 ya. Oke, baik. Ustadz bentuk menjadi 4 kelompok. Nah, Ustadz pengen ada kelompok kita ambil dari nama-nama buah saja. Ada apa? Kelompok apa kira-kira? Pisang. Oke, baik. Terus apa lagi? Melon. Apa lagi? Semangka, semongko. Ya seperti itu ya. Semangka. Terus apa lagi? Legi. Ya. Silakan. Ada pertanyaan? Ada ya? Ada? Ya silakan. Oh ada pertanyaan, silakan. Ada yang mau ditanyakan ini dari Mas yang ganteng. Ya silakan. Ada pertanyaannya apa? Informasi untuk permasalahannya apa? Informasi untuk permasalahan yang kemudian akan kita pecahkan atau yang akan kita bahas gitu ya. Oke, baik. Informasi yang akan kita pecahkan atau yang akan kita bahas di dalam pembelajaran ini nanti adalah salah satunya setelah kita mempelajari teks eksplanasi, kemudian nanti kita akan mengurai, kita akan memecahkan masalah yang ada. Salah satunya adalah tentang materi yang sudah tergambar di dalam apa? Lembar kerja peserta didik, yaitu apa? Menuliskan informasi pokok dan kronologis kejadian yang sudah disuguhkan. Seperti itu ya. Sudah ada gambarannya kira-kira nanti ya. Ya. Jadi mempelajari ini. Nah, jadi 16 halaman 16. Mempelajari informasi pokok dan kronologis kejadian pada teks yang sudah disaji. Teksnya terkait dengan apa kira-kira? Oke, baik. Fenomena alam atau bukan gunung meletus? Alam. Kalau gunung meletus itu kira-kira nanti penyebabnya dari manusia atau alami dari alam dari Allah Subhanahu wa taala? Baik. Nanti kita walaupun itu juga tidak disebabkan manusia, juga masuk yang namanya contoh teks eksplanasi. Seperti itu nanti ya. Nanti tahapan atau gambarannya seperti itu. Lah baik. Sekarang apa namanya? Kalian adalah berdiskusi ya, berdiskusi memantau atau mengerjakan lembar kerja peserta didik. Sudah dibuka lembar kerja peserta didiknya?
Ada di halaman berapa? Ada di halaman? Oke. 17 atau 16 itu? 16. Oke ya. 20 menit cukup ya. Oke, silahkan dikerjakan dulu ya. 15 menit lah, jangan 20 menit. 15 menit cukup ya. 15 menit silahkan dikerjakan. 15 menit. Silahkan didiskusikan dan dikerjakan. Jangan lupa peserta didik para siswa nomor 2 itu nanti juga sekalian dikerjakan. Temukan masing-masing 3 informasi berupa fakta dan urutan kejadian dalam teks eksplanasi di atas. Begitu ya. Baik, silakan dilanjutkan. Jadi kronologis itu kayak urutan-urutannya gitu.
Terus yang mulainya aja di sini. Gunung meletus merupakan fenomena alam yang terjadi akibat adanya endapan magma pada perut bumi dan disemburkan oleh gas yang memiliki kecepatan tinggi. Kita kan udah terus ini malah. Jadi yang pertama informasi pokoknya itu yang di atas ini. Ini pokok kan kayak paragraf pokok. Paragraf lain. Oh ini udah tuh apa nama kita? Di Apa ini? Ini makan-makan. Kalau kesulitan, sekiranya ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan, tidak apa-apa. Kalau tidak ada ya lanjut. Oh ya, ada pertanyaan. Urutan kejadian itu narasinya berarti awalnya adalah ya ini 5W1. semua karena ada maksud. Tahu ya apa berarti? Vulkanik. Nah, itu ya. Piroklas. Jadi yang disebutkan hanya dampak dari angin berapi terhadap lingkungan dapat berdampak positif. Juga nih udah itu aja loh. Ini paragraf ini contohnya dari bagian satu semuanya. Ya enggak berpikir sedikit terserah. Ini yang paling penting dari itu. Ini nggak usah karena ini udah termasuk. Iya. Nah, sampai saat ini Nah, kalau di sini berarti kan bisa mengarah urutan kejadian loh. ini udah ada sih. Urutan kejadiannya ya berarti ini nomor pertama atau kedua atau ketiga itu lihat di paragrafnya sini. Mana paragrafnya? Itu teksnya tadi. Nah, misalkan ini faktanya yang mana? Berarti ini urutan yang berapa? Dalam apakah dihitung dari atas itu urutan pertama atau kedua atau ketiga atau keempat? Ya. Nah, itu maksudnya. Jelas ya? Berarti kalau urutan pertama ya dikasih urutan pertama. Kedua berarti dikasih aja urutan kedua. Jadi paragraf dari atas itu dia nomor keberapa gitu. Ya. Pokoknya ini tekanan ini yang menyebabkan magma meletus bergerak. 3 menit lagi ya. Iya, Ustaz. 3 menit. 3 menit lagi. Itu when kapan? When meletus. Ketika ya ini magma mengandung gas berada di bawah tekanan batuan padat menuju permukaan bumi. Where? Tekanan apa ya? Tekanan apa? Di singkat aja tekanan naik. Tekanan gas ada di bawah Tekanan batuan padat yang terdapat kan batuan padat yang terdapat di sekitar kawah menyebabkan Iya, kena itu ya. oh bukan Itu bukan rumah Faiz. sampai saat ini berarti gunung berapi masih menjadi sebuah momok yang mengerikan tuh masyarakat. Dahsyat banget kalau meletus, membelah pulau, membentuk danau. Iya, katanya Danau Toba itu juga kas letusnya gunung berapi nggak sih? Ya Allah, Emang maha besar Allah. waspada aja. Pada siapa tahu besok gunung pengaman Ya. Sudah semua?
Oke, baik. Sekarang kalian sudah selesai mengerjakan. Berikutnya adalah mengembangkan dan menyajikan hasil karya para siswa ya, mengembangkan dan menyajikan apa? Hasil karya. Sebelum kita kembangkan hasil karyanya, sebelum kita presentasikan dari hasil diskusi dan pekerjaan kelompok, maka saya beri kesempatan untuk peserta didik meninjau kembali hasil pengerjaannya beberapa menit mungkin. Saya kasih 1 menit untuk meninjau kembali sebelum siap dipresentasikan nanti. Dan setelah ini juga setiap kelompok harus bersiap-siap. Siapa yang kemudian menjadi kandidat untuk mewakili kelompoknya mempresentasikan hasil apa? Kerjanya masing-masing. Masing-masing kelompok ini. Silahkan ditinjau ulang dan ditinjau kembali dulu. Silahkan, 1 menit waktunya untuk meninjau. Makna yang Dari kelompok lo jangan duduk dulu. Dari kelompok apa ini tadi? Dari kelompok semangka. Ya, semangka. Ada pertanyaan dari kelompok yang lain? Silakan. Bertanya, menanggapi, melengkapi, boleh. Silakan. Ada yang bertanya, menanggapi, melengkapi, boleh. Silakan dari kelompok lain. Silakan, ayo. Ya, silakan. Katanya faktanya tidak sesuai dengan urutan kejadian. Nah, mesti menjawab. Oh ya, berarti melengkapi ya. Terima kasih. Tepuk tangan dulu juga melengkapi. Luar biasa. Bisa menyimak dengan jelas dan dengan detail apa yang disampaikan oleh kelompok apa tadi? Semangka. Kelompok pisang bisa menyimak dengan jelas dan detail dan kemudian melengkapi. Baik, terima kasih kelompok semangka ya. Masih baik. Berikutnya silakan. Salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ada pertanyaan lagi dari kelompok semangka? Cukup ya? Baik, tepuk tangan dulu untuk kelompok semangka. Kasih aplaus dulu. Silakan duduk. Silakan duduk. Baik, sekarang pisang dulu atau jeruk dulu? Baik. Oh ya. Duduk dulu, baik. Luar biasa ya maju. Rebutan, luar biasa aktifnya ya. Ini rebutan untuk mempresentasikan hasil karyanya. Sudah, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada bahwa ini disebabkan bantuan pada bawah menyebabkan masalah terus Kalian pergi dulu ya. Tidak boleh pergi dulu. Ya. Nah, ada pertanyaan atau ada yang melengkapi dari kelompok lain? Silakan, ada yang ya. Nah, intinya kelompok lain ada enggak? Pisang, ya, silakan ya pisang. Bisa memberikan masukan dari masing-masing kelompok tadi sudah. Ada yang bisa memberikan masukan, melengkapi dan sebagainya kan seperti itu kan ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kita mengkomunikasikan, ya, kita menganalisis, mengevaluasi proses pemecahan masalah dari apa yang kemudian sudah kita pelajari pada kesempatan pada hari ini atau pada pagi hari ini yang kemudian sudah mulai dari tadi pembukaan, kemudian pembelajaran, proses menjelaskan sampai ada yang menyampaikan hasil karya, mempresentasikan tadi, ya. Kira-kira siapa yang kemudian bisa atau perwakilan dari kelompok yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran yang kemudian kita lakukan pada kesempatan pagi hari ini. Ada? Bisa? Oh ya, luar biasa. Ada yang bisa menyimpulkan. Silakan disimpulkan ya. Apa kesimpulan dari pembelajaran yang kita lakukan pada kesempatan pada pagi hari ini. Silakan. Jadi yang dapat kita simpulkan dalam pembelajaran pada pagi hari ini bahwasanya dalam sebuah peristiwa atau kejadian yang ada di luar sana, baik itu sosial maupun itu kejadian alam, itu ada proses, ada sebab dan akibatnya mengapa kejadian itu bisa terjadi. Nah, agar kita mudah untuk memahami apa yang terjadi dalam proses itu,
maka terbentuklah yang namanya teks eksplanasi ini untuk memudahkan kita untuk memahami bagaimana proses kejadian-kejadian baik itu sosial maupun alam yang ada di luar sana itu bisa terjadi dan apa dampak yang terjadi kepada kita atau masyarakat atau secara umum kepada kita semua, bangsa kita maupun baik kita di luar maupun di dalam negeri itu yang terjadi. Maka dari itu dibuatlah teks eksplanasi ini memudahkan kita memahami sebuah proses atau peristiwa yang terjadi. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, aplaus. Yang terakhir adalah baik. Jadi saya akan menyimpulkan, ya, Ustadz akan menyimpulkan dari pembelajaran yang sudah kita pelajari di akhir ini tadi, mulai dari awal sampai akhir ini tadi, tidak jauh berbeda apa yang kemudian sudah disimpulkan oleh kelompok apa tadi? Jeruk. Luar biasa tadi ya. Jadi bahwa teks eksplanasi itu ya, kejadian-kejadian alam yang ada di dunia ini itu bisa terjadi bahwa itu alami dari apa? Alami dari alam. Tentu kalau dari alam berarti dari Allah Subhanahu. Ada juga kejadian alam, fenomena alam, baik itu sosial ataupun yang lainnya yang awalnya atau asalnya itu disebabkan oleh apa? Manusia. Maka dari itu kita sebagai manusia, seperti yang disampaikan oleh kelompok jeruk tadi, ya sudah banyak panjang dan lebar tadi, kita sebagai manusia hendaknya kita itu harus apa? Tunduk dan patuh pada aturan-aturan Allah Subhanahu, agar kemudian para siswa sekalian, jadi dari pembelajaran ini nanti harapannya ke depan bagi siswa yang masih loyo, tidak semangat atau kurang semangat, nanti tetap harus bersemangat ya, tetap harus karena belajar itu adalah menjadi kewajiban kita sebagai seorang muslim. Belajar memutolaah apa yang sudah kita pelajari, dimutolaah lagi di rumah sambil kalian mempersiapkan melanjutkan materi yang kemudian akan kita pelajari pada kesempatan berikutnya, pertemuan berikutnya, yaitu materi tentang negosiasi. Baik, sekarang kita tutup pembelajaran pada kesempatan kali ini. Oh ya, sebelum kita tutup, barangkali saya ingin merefleksi. Sebentar lagi, sedikit saja ya, saya akan merefleksi kepada kalian. Kira-kira apa namanya, di dalam pembelajaran yang sudah kita lewati, sudah kita lalui tadi, hal baru apa yang dapat kalian temukan dalam pembelajaran hari ini? Ada yang bisa menjawab kira-kira? Hal baru apa kira-kira? Apa? Kira-kira ada pelajaran baru? Hal apa? Hal baru apa? Gitu ya? Ya, apa kira-kira? Dari sebuah peristiwa seperti gunung meletus itu bukan hanya memiliki dampak negatifnya saja, tapi ternyata juga memiliki dampak positif. Dan itu dapat kita ketahui dan dapat kita pahami bukan dari penjelasan dalam teks. teks. Oke, baik, terima kasih. Itu tadi ya. Ya, silakan. Ya, membanggakan orang tua dan mencari ridho Allah. Luar biasa, tepuk tangan juga ya. Membanggakan orang tua dan menjadi ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, cukup. Insya Allah kita akhiri pembelajaran pada kesempatan pagi hari ini dengan ucapan istighfar dan doa kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim, 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 subhanakallahumma wa bihamdika, astaghfiruka wa ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum, ihdinas siratal mustaqim, billahi taufiq wal hidayah wal ridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.